sejarah adalah saksi bisu tentang bagaimana satu orang, satu ideologi, dapat menyeret seluruh dunia ke dalam kegelapan. Nama itu adalah Adolf Hitler. Dalam bayang-bayang ambisi dan propaganda, lahirlah sebuah rezim yang meninggalkan luka terdalam dalam sejarah manusia. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota kecil di perbatasan Austria dan Jerman. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara, namun hanya sedikit dari mereka yang bertahan hidup hingga dewasa. Ayahnya, Alois Hitler, adalah pria keras dan disiplin, seorang pegawai bea cukai yang sering memaksakan kehendaknya kepada keluarganya, terutama pada Adolf. Sementara ibunya, Clara, adalah sosok yang penuh kasih sayang. Hubungan Hitler dengan ibunya sangat dekat, bahkan setelah dewasa, ia menyebutnya sebagai satu-satunya orang yang ia cintai tanpa syarat. Hitler muda bercita-cita menjadi seniman, ia menggambar arsitektur dan pemandangan dengan penuh detail. Namun 2 kali ia gagal masuk Akademi Seni Rupa Wina. Penolakan itu ditambah kematian ibunya pada 1907, membuatnya jatuh dalam depresi dan hidup dalam kemiskinan di Wina. Namun, yang lebih penting, di kota itulah ia mulai menyerap ide-ide rasisme, antisemitisme, dan nasionalisme ekstrim yang berkembang luas di kalangan ekstremis Austria saat itu. Ketika Perang Dunia I pecah tahun 1914, Hitler dengan semangat bergabung dalam tentara Jerman. Ia berjuang di garis depan, menjadi kurir, dan mengalami banyak pertempuran brutal. Hitler terluka 2 kali dan dianugerahi salib besi, medali keberanian yang sangat ia banggakan. Tapi bukan hanya luka fisik yang ia dapatkan. Kekalahan Jerman tahun 1918 menjadi trauma nasional, dan bagi Hitler ini adalah penghinaan terbesar. Ia mempercayai teori konspirasi bahwa Jerman tidak kalah karena perang, tetapi karena tikaman dari belakang oleh kaum Yahudi, politisi liberal, dan komunis. Gagasan ini menjadi fondasi ideologi kelak. Pasca perang, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman yang kecil. Namun dengan retorika dan semangat fanatiknya, ia segera menjadi tokoh utama. Tahun 1920, partai itu berganti nama menjadi Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, yang dikenal sebagai Partai Nazi. Hitler memadukan nasionalisme radikal, antisemitisme, dan penolakan terhadap Perjanjian Versailles dalam pidato-pidatonya yang memukau. Pada tahun 1923, Hitler memimpin kudeta gagal di München, Beerhall-Putsch. Ia dipenjara dan di sanalah ia menulis Mein Kampf, Perjuanganku, sebuah buku yang bukan hanya manifesto politik, tapi juga peta jalan kebencian dan dominasi. Tahun 1929, depresi besar melanda dunia. Di Jerman, pengangguran meroket, inflasi menggila, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Inilah ladang subur bagi ekstremisme. Nazi tampil sebagai penyelamat. Hitler menjanjikan kemakmuran, stabilitas, dan kejayaan bangsa Jerman. Pada 1933, di bawah tekanan politik, Presiden Paul von Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir. Dalam hitungan bulan, ia menghapus parlemen, melarang semua partai lawan, dan mendirikan negara satu partai. Rezim diktator telah lahir. Hitler memperkuat kekuasaannya dengan propaganda masif. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda, memanipulasi media, film, dan pendidikan untuk membentuk pemujaan terhadap sang Führer. Partai Nazi mengontrol semua aspek kehidupan. Anak-anak diajari ideologi Nazi sejak kecil. Perempuan dipromosikan sebagai pengabdi negara lewat peran ibu. Sementara kaum Yahudi disingkirkan secara sistematis.
dari Undang-Undang Nuremberg tahun 1935 hingga Kristallnacht tahun 1938, kebijakan anti-Yahudi terus meningkat. Pemboikotan bisnis, pelarangan sekolah, hingga penangkapan massal. Semua ini adalah awal dari genosida yang lebih besar. Hitler memulai ekspansi wilayah dengan mencaplok Austria pada tahun 1938. Dunia hanya menonton. Ia kemudian menuntut wilayah Sudetenland dari Cekoslowakia, dan sekali lagi negara-negara barat memilih bernegosiasi. Namun pada 1 September 1939, Hitler menyerang Polandia. Inggris dan Prancis pun menyatakan perang. Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Dalam 2 tahun, Nazi menguasai hampir seluruh Eropa. Prancis, Belanda, Belgia, Norwegia, hingga sebagian Uni Soviet. Blitzkrieg, taktik perang kilat, menjadi simbol dominasi militer Jerman. Di tengah perang, Hitler menjalankan solusi akhir, sebuah rencana sistematis untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Lebih dari 6 juta Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor. Tak hanya Yahudi, kaum Roma, penyandang disabilitas, homoseksual, lawan politik, semua menjadi korban kegilaan rasial Nazi. Ilmu pengetahuan digunakan untuk justifikasi genosida. Dokter terlibat eksperimen sadis. Anak-anak dibunuh. Dunia baru menyadari skala kebiadaban ini setelah perang usai. Tahun 1941, Hitler menyerbu Uni Soviet. Invasi itu menjadi bumerang. Medan Rusia yang ganas dan perlawanan sengit menghancurkan pasukan Jerman. Tahun 1944, pasukan sekutu mendarat di Normandia. Front Barat mulai runtuh. Di sisi lain, pasukan Soviet merangsek masuk dari timur. Pada April 1945, Berlin dikepung. Bawah tanahnya, Hitler menikahi Eva Braun, lalu bunuh diri pada 30 April 1945. Jenazahnya dibakar, seperti ia perintahkan. Rezim Nazi runtuh. Dunia hancur. Lebih dari 70 juta jiwa melayang dalam perang yang dimulai oleh ambisi seorang pria. Adolf Hitler telah tiada, namun warisannya tetap menghantui. Ia meninggalkan pelajaran pahit tentang bagaimana demokrasi bisa dihancurkan dari dalam, bagaimana kebencian bisa dijadikan alat kekuasaan, dan bagaimana rakyat bisa dibutakan oleh propaganda. Hari ini, simbol-simbol Nazi dilarang di banyak negara. Pendidikan tentang Holocaust diwajibkan di sekolah-sekolah Eropa. Dunia sepakat, sejarah ini tak boleh terulang. Namun kebangkitan ekstremisme di berbagai belahan dunia mengingatkan kita bahwa pelajaran sejarah belum selesai. Adolf Hitler adalah pengingat abadi bahwa kebencian, bila dipelihara, akan membakar dunia. Ia bukan sekadar diktator, ia adalah cermin dari sisi tergelap umat manusia. Dan hanya dengan mengingatnya, kita bisa mencegahnya terulang kembali.